Nah, di sini Ibu sudah menyiapkan untuk bahan latihan kita hari ini. Kurang lebih ini adalah aset grafisnya yang akan kita gerakkan. Untuk mendapatkan file ini, kita harus membuatnya terlebih dahulu di Illustrator agar lebih leluasa untuk membuat aset grafisnya. Atau bisa kalian membuatnya di Adobe Animate-nya dengan menggunakan toolbox yang ada di sini. Nah, di sini untuk mengimportnya seperti yang Ibu pernah bahas di video sebelumnya, untuk mengimportnya itu Ibu contohkan lagi, Ibu membuat dokumen baru, lalu Ibu lakukan import di sini, import to library. Maksud to library nanti dia akan masuk ke dalam panel library-nya. Nah, di sini kita pilih saja aset yang asetnya dalam bentuk file format AI Illustrator, lalu kita tinggal masukkan saja di sini, open, lalu nanti akan tampil seperti ini, pop up seleksi semua layer. Nanti di sini akan terlihat semua di uh, Adobe Animate-nya, semua layer yang ada di Illustrator itu akan tampil. Semua aset yang sudah kalian kerjakan di Illustrator nanti akan bisa kalian edit kembali di Adobe Animate-nya. Setelah ini pilih Animate Layer, lalu pilih import seperti ini. Jika sudah, nanti akan tampil di library-nya seperti ini. Nah, untuk menampilkannya ke dalam stage-nya dan timeline-nya, kita langsung saja drag file yang sudah kita import tadi ke stage-nya, di drag seperti ini. Lalu di sini kita akan memilih kira-kira dan memisah-misah kembali kira-kira apa saja yang akan kita masukkan ke dalam layernya. Misalnya biasanya Ibu pisah-pisah lagi layernya. Di sini bisa kita atur juga ukurannya mau sebesar apa, tekan shift ya. Seperti ini. Lalu kita bisa atur kira-kira icon mana yang icon karakter apa yang akan digerakkan, atau ada yang mau dihapus, boleh kita hapus sebagian seperti ini. Nah, yang ini yang akan kita coba gerakkan. Lalu di sini juga kita akan pisah-pisah dulu antara yang mana yang akan digerakkan dan yang mana yang tidak usah digerakkan karena akan berbeda nanti. Misalnya di sini Ibu ingin menggerakkan si orang yang sedang bermain di permainan injet-injet ini Ibu bilangnya injet-injet ya. Nah, di sini berarti kalau kita lihat di sini kita double klik pada stage-nya, nah dia akan terseleksi seperti ini. Lalu kita coba pisahkan antara batunya ini dengan papannya. Biar kenapa? Biar kita memilih untuk menggerakkan papannya saja sehingga si batunya ini kanan kiri penyangganya ini tidak ikut bergerak. Kalau seperti ini, dia akan ikut bergerak semua. Tapi kalau kita seleksi, kita klik double seperti ini, lalu kita seleksi batunya, kita seleksi semua. Ctrl X. Nah, ini berarti batunya penyangganya ini sudah kita seleksi dan coba kita pindahkan ke layar lain. Sebenarnya ada beberapa opsi atau beberapa cara. Ini yang paling sering Ibu coba ya. Di sini kita bisa. Nah, sebentar.
Coba kita masuk ke dalam filenya, lalu kita tambahkan layernya. Di sini coba kita pastekan yang sudah kita ambil tadi di sini di layer ketiga ini. Nah, dia akan berpindah seperti ini. Ini juga harus kita pisah lagi karena dia ada di beda ya, ini di depan, ini di belakang, dan ini harusnya ada di berarti ini kita seleksi lagi, Ctrl X, lalu kita bikin layer baru, lalu di paste, Ctrl V. Nah, ini layer yang ini kita ke bawahkan seperti ini. Hasilnya akan menjadi seperti ini, kurang lebih. Hasilnya akan seperti ini. Jadi ketika ini digerakkan, dia hanya injetannya saja yang bergerak seperti ini. Nantinya, ya, seperti ini. Lalu kita balik lagi ke latihan kita ini sudah Ibu susun per layer. Jadi di sini ada awan yang akan digerakkan, lalu di sini ada pohon. Di sini ada gambar perosotannya juga sama ya, ada di bagian depan, ada yang bagian belakang seperti ini, lalu dipisah karena biar dianya tidak menumpuk objeknya, harus dipisah. Ada yang bagian depan, ada yang bagian belakang. Ini juga dipisah seperti ini bagian depan, ini bagian belakangnya, ini bagian depan, ini bagian tengah, ini bagian belakangnya. Sehingga pada proses pergerakannya dia akan tepat objek yang mana saja yang harus digerakkan. Di sini coba Ibu menggerakkan perosotannya. Sebelumnya kita aktifkan dulu untuk semua layarnya ini. Untuk semua layarnya kita coba aktifkan. Di frame ke detik ketiga seperti ini, lalu kita klik kanan, lalu insert frame. Nah, sehingga dia nanti semua gambar ini akan tampil sampai durasi 3 detik. Lalu di sini baru kita berikan gerakannya. Di sini Ibu mau menggerakkan injetannya, lalu di sini kita di frame awal di injetannya ini, lalu kita beri klik kanan, lalu create motion twin seperti ini, lalu kita ambil mau detik ke berapa, mungkin di detik ke 15 ya. Lalu kita posisikan, klik kanan pada objeknya, klik kanan, salah ya, pada timeline-nya klik kanan, lalu insert keyframe, rotation. Nah, seperti ini. Jangan lupa ini anchor-nya kita tepatkan ada di sini ya, karena ini kan titik tumpunya. Jadi ketika dia digerakkan, dia akan mengikuti titik tumpu yang tengah. Kalau ini kita gerakkan anchor point-nya kita letakkan di ujung, dia nanti akan bergerak seperti ini ya. Sedangkan titik tumpunya kan ada di tengah. Jadi kita ketengahkan, lalu
kita coba rotasikan seperti ini. Lalu di detik ke 30 kita balik lagi seperti ini. Lalu di detik 45 juga. Untuk temponya memang harus dikira-kira ya. Jarak antara waktu dan posisi geraknya itu harus dikira-kira. Ini sekedar contoh saja, untuk gerakannya masih sederhana sekali. Lalu di sini ada 60. Kita coba. Dan hasilnya akan seperti ini. Ya. Ini hanya pergerakan sederhana, bisa kalian aplikasikan dengan teori 12 prinsip animasi ya untuk pergerakan yang lebih halusnya. Lalu setelah itu kita coba menggerakkan perosotannya ini. Orang yang sedang merosot ini kita coba gerakkan. Klik di sini di layer merosot, lalu kita coba klik kanan, lalu create motion twin-nya, lalu kita pilih frame-nya, mungkin di frame kelima, lalu kita geser perempuannya seperti ini. Di frame ke-10 kita geser lagi seperti ini. Di frame 15 kita geser lagi seperti ini. Nah, ini tidak sesuai ya, karena layernya itu terhapus mungkin ya. Ini harus disesuaikan lagi biar dia tidak seperti ini. Aneh ya, gambarnya menumpunya tidak tepat. Tekan enter, kurang lebih seperti ini. Atau kalian bisa memainkan pad yang ada di sini ya, bisa diatur. Lalu kita coba gerakan awannya. Di sini kita juga bisa menggerakkan awannya, misalnya ini atau ini. Kita mau gerakan ya, klik kanan lagi, klik motion twin, lalu kita ambil di terakhir sini, kita pindahkan di sini. Ini juga sama, klik motion twin, lalu kita pindahkan dia di sini. Ini juga sama, klik motion twin, lalu kita pindahkan dia di sini. Hasilnya nanti akan seperti ini. Ya. Ini jika sudah, kita bisa save-nya di file export. Oh, jangan lupa untuk